Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Selatan, ingin mendemonstrasikan modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya, Ardi sebagai observer. Saya Desi Sustiana Nasti sebagai coach. Saya Aris Munada sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar Ibu sekarang? Baik, sehat, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Ibu kan ingin melakukan proses coaching Ibu. Sebelumnya saya ingin memberikan dan berdiskusi kepada Ibu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Nanti di situ saya akan menilai bagaimana proses coaching Ibu ini, apakah sudah sesuai dengan alur kita, di mana saya akan memperhatikan kehadiran penuh, kemudian tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Ibu kepada coaching. Respon coaching pun akan saya nilai. Kemudian bagaimana Ibu bisa memaksimalkan kompetensi yang ada pada coaching. Kemudian dalam proses coaching juga saya menilai apakah prinsip yang ada pada coaching ini seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching ini berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Bagaimana Ibu sudah siap melakukan coaching? Insya Allah siap Pak. Baik Bu. Sebelum itu juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebelum Ibu memulai proses coachingnya. Yang pertama, nanti pada saat Ibu ingin melakukan coaching, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Itu kan ada 3 kompetensi coaching Pak ya. Itu ada hadir seutuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang Ibu inginkan supaya saya bisa mengamatinya? Ya, kalau lebih spesifiknya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada tahap coaching. Ini harapan Ibu nanti dalam proses coaching ini, apa sih yang Ibu harapkan? Harapannya setidaknya pada saat nanti coaching paham dan bisa merespon dari apa yang saya tanyakan pada pertanyaan yang berbobot ini. Nanti Bu, bagus sekali ya. Nanti saya akan menjumpai Ibu lagi sudah Ibu melaksanakan proses coaching. Nanti di sana juga saya akan berikan beberapa pertanyaan, kemudian saya pun akan menjelaskan apa sih yang sudah saya lihat, yang sudah saya dengar dan saya amati dalam proses coaching Ibu. Terima kasih Bu. Silakan Ibu melaksanakan coachingnya. Oke, baik Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Aris. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah juga baik Bu.
Jadi saya menjumpai ibu ini ada sesuatu hal yang ingin saya sharing mengenai permasalahan terkait di dalam kelas di saat saya mengajar. Apa yang Bapak hadapi? Di saat di kelas saya kelas 11 TSM 2 ini Bu, kelas itu nilainya itu di bawah KKM Bu. Hampir rata-rata 80% di bawah KKM Bu. Nah, padahal saya merasa kalau saya itu sudah berusaha Bu semaksimal mungkin untuk pembelajaran pada saat itu. Namun nilai yang dihasilkan tidak seperti yang saya harapkan. Karena mengapa antusias pembelajaran itu kurang Bu untuk terhadap siswa. Tidak begitu menyimak siswa pada saat saya itu. Makanya jatuh nilainya ke KKM. Ada apa dalam kelas tersebut Pak? Kira-kira yang membuat anak-anak itu kok nilainya menjadi seperti itu? Kenapa? Jadi bisa dikatakan saya pun merasa kayaknya siswa itu malas dalam belajar Bu. Nah, kalau dalam pembelajaran sibuk sendiri. Bahkan saya sudah menunggu, tapi selang beberapa lama atau waktu mulai berulang lagi Bu. Kira-kira anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Pak Aris sediakan selama ini? Kalau saya lihat dari siswa-siswanya itu kurang antusias Bu terhadap pembelajaran saya. Jadi motivasi agak kurang lah gitu ceritanya Pak ya. Biasanya Pak Aris menggunakan media seperti apa ketika pembelajaran? Kalau medianya itu bukan banyak, cuman sekarang yang metodenya itu masih memakai modul Bu, yang telah diberikan. Oh, modul yang diberikan oleh provinsi kemarin itu ya? Ya Bu, selain itu saya mencatat di papan tulis juga CBSA lah kita bilang kan, catat buku sampai habis. Oh, jadi Pak Aris mengajarnya pakai seperti itu aja. Terus suka nyatat kadang, kadang ya. Kalau selain pakai itu, pakai apa Bu? Saya bingung. Apakah Pak Aris sudah pernah mencoba metode lain nggak selain menggunakan modul? Ada Bu, yaitu dengan cara metode diskusi berkelompok, tidak saling tukar, nanti berpasangan. Jadi kalau saya simpulkan, anak-anak kelas tersebut yang Pak Aris mengajar itu nilainya rendah, banyak di bawah KKM itu karena ketika diajar kurang antusias, motivasinya rendah. Nah, menurut Pak Aris kira-kira ada nggak cara lain agar anak-anak itu lebih tertarik? Kan sebelumnya anak-anak kata kurang fokus nih ceritanya. Kira-kira Pak Aris bisa untuk menemukan solusi nggak dalam permasalahan yang Bapak akan hadapi saat ini? Kalau menurut saya lihat Bu, di dalam kelas saya itu ada solusinya Bu, yaitu proyektor Bu. Ada proyektor. Itu mungkin bisa Bu ya untuk memperbaiki metode pembelajaran terhadap siswa Bu. Nah, kira-kira proyektor yang disediakan di sekolah Bapak ada tidak? Nah, itu kalau bisa digunakan kalau untuk media pembelajaran melalui video dan PPT Bu. Nah, ada Bu di setiap kelas Bu, insya Allah ada. Nah, itu malah lebih yang bagus sih kalau menurut saya. Kalau selain proyektor, ada nggak hal lain atau yang Bapak lakukan selama ini selain menggunakan proyektor? Untuk hal lain yang paling itu Bu, saya gunakan get Bu. Nah, ya, untuk media pembelajaran nanti mungkin saya membuatnya bahan ada pembelajaran berbasis game Bu. Sudah bagus Pak kalau menurut saya. Nah, kira-kira dengan apa yang Bapak Aris punya ide, kira-kira bisa membantu nggak untuk merubah anak-anak itu menjadi tertarik untuk belajar di dalam kelas? Kemudian yang motivasinya rendah terus menjadi lebih antusias seperti itu. Kalau itu saya kira sangat memotivasikan anak Bu. Soalnya apa? Anak sekarang itu kan kecanduan game Bu. Jadi dengan berkolaborasi dengan gadget itu dia tidak bisa lepas Bu. Ada minat, cuma dengan cara gamenya itu game pembelajaran. Dari apa yang sudah Pak Aris sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa Pak Aris ceritakan kembali yang sudah Pak Aris lakukan? Mungkin nanti ke depannya saya akan mengajar pakai proyektor Bu untuk menampilkan media PowerPoint dan PPT. Nah, jadi adanya video pelajaran dan agak tidak menonton dan akan memanfaatkan gadget Bu.
Aris bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, sebenarnya itu perlu dicoba. Kira-kira ini komitmen apa yang akan dilakukan untuk Pak Aris selanjutnya? Yaitu mulai besok saya akan menyiapkan media pembelajaran baik berupa PowerPoint, media pembelajaran, video, gadget yang sudah saya bawa untuk siswa dan untuk selingannya saya akan menggunakan gadget tadi itu juga Bu, supaya jangan membosankan. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak ini skalanya ada 1 sampai 10. Kira-kira hal yang Bapak lakukan selama ini itu Bapak sudah berada di skala berapa? Skala 8 Bu. Jadi ya kalau udah di skala 8 yang ingin Bapak tingkatkan di skala berapa nih? Kalau tidak 9-10 nanti Bu, biar menjadi sempurna Bu ya. Lalu siapa yang akan Bapak jadikan apa ya? Yang akan membantu Pak Aris itu untuk melakukan komitmen itu? Yang menjadi membantu saya melakukan komitmen itu yaitu adanya nanti kolaborasi saya terhadap sama Bu Sony. Pas kebetulan Bu Sony itu merupakan guru teknik informatika Bu. Jadi bisa nanti metode di pelajaran itu bisa nanti berdiskusi dengan Bu. Terus Pak Aris, saya yakin Pak Aris bisa menjalankannya dengan baik. Ya. Gimana perasaan Pak Aris sekarang? Kalau perasaan saya sudah agak berubah karena permasalahan saya sudah dapat solusinya untuk kedepannya Bu. Kira-kira dari skala 8 ke 10 tadi, kapan akan Bapak lakukan peningkatan ini? Peningkatannya mulai besok Bu, untuk kedepannya terus untuk berkelanjutan supaya bisa dijalankan Bu. Alhamdulillah saya senang juga Pak Aris bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tapi ini tetap terima kasih juga terhadap Ibu Desi yang telah memberikan waktu terhadap saya untuk mendengar permasalahan saya dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Pak. Baik. Ya, terima kasih Bu ya. Gimana Bu Desi? Hmm, Ibu kan tadi sudah melakukan coaching. terus Sebelumnya kan saya pernah tanya, masih perusahaan ibu sebelum melakukan. Sekarang coba ibu ceritakan, gimana sih perusahaan ibu sekarang saat melakukan sudah melakukan proses coaching tadi? sudah agak lega sih Pak, lepas lah, sudah selesai soalnya. Berarti tadi ibu kan mengira-ngira mungkin akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Ya, atau betul. nanti kurang maksimal. Tapi ternyata setelah ibu melakukan semua proses dapat ibu lalui dengan sempurna. Dari kompetensi tadi yang ingin ibu kembangkan, apa saja yang ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator capaian yang ibu inginkan tadi? Kalau menurut saya sih Pak, saya sudah melakukan mendengarkan aktif, hadir seutuhnya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi itu saya juga sudah menjalankan alur kita, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi, terakhir ada tanggung jawab. Ya, bagus Bu ya. Sebenarnya tadi saya juga telah mengamati proses coaching yang telah ibu lakukan. Boleh tidak saya ingin menyampaikan apa sih yang sudah saya lihat dan saya dengarkan tadi kepada ibu? Boleh Pak, dengan senang hati. Gini Bu, saya pada saat memantau memang apa yang sudah ibu lakukan dalam proses coaching tadi luar biasa Bu, sudah sangat mendekati sempurna Bu, di mana alur coaching proses coaching dengan menggunakan alur delta ini sudah sempurna ibu lakukan, baik dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian bagaimana ibu mengarahkan
coaching ini untuk mendapatkan solusi dan ide-ide baru sehingga permasalahan coaching ini dapat terselesaikan dan dapat terjawab oleh coaching itu sendiri. Luar biasa Bu. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa lebih meningkatkan. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi yang terakhir ya. Tadi kan Ibu sudah melakukan proses seperti ini. Kira-kira kedepannya ini untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam melakukan proses coaching, apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari Ibu kedepannya? Ya, baik Pak. Kalau sekiranya menurut Bapak itu sudah sempurna, tapi menurut saya itu masih jauh di bawah kata-kata sempurna. Nah, untuk kedepannya saya selalu belajar mencoba untuk lebih dari hari ini untuk mengajukan pertanyaan bobot, menggunakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, kemudian mendengarkan aktif, kemudian hadir seutuhnya dengan menggunakan alur cerita tersebut. Baik Bu, saya yakin kedepannya Ibu pasti akan lebih berkembang dan lebih bisa memahami proses coaching ini dengan menggunakan alur cerita, sehingga siapa saja nanti yang ingin curhat dan ingin mencari solusi dengan Ibu, saya yakin mereka akan merasa puas dan masalah-masalah mereka pasti akan bisa terjawab oleh pertanyaan Ibu kepada coachingnya. Makasih Bu, terus tingkatkan potensi Ibu, semoga kedepannya lebih baik dan terus lebih baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk mensupervisi saya.